Kehidupan ekonomi dalam masa pemerintahan demokrasi terpimpin prinsip untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Kebijakan ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem yang bernama sistem lisensi. Presiden Soekarno mengatasi kesulitan ekonomi tersebut dengan mengumumkan deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan utama dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. A. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dibentuk Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus 1959. Tugas Depernas sebagai berikut: mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. 2. Menilai penyelenggaraan pembangunan. 1963 Badan Perancang Pembangunan Nasional. Tugas Bappenas sebagai berikut: menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. B. Penurunan nilai uang devaluasi. Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah, tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun. 2. Pengambil alihan perusahaan Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman. 3. Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games tahun 1962. RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat. C. Meningkat perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris dan pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk memperoleh devisa yang akan digunakan untuk mengimpor barang yang belum ada di Indonesia. Jika Indonesia tidak mampu memperoleh keuntungan, akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri. Dengan bantuan kredit tersebut membuka jalan bagi perdagangan dari negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. D. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi KOTOE dan Kesatuan Koperasi KESOP. Keluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi KESOP dalam usaha perdagangan. E. Peleburan Bank Negara. Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral, maka dilakukan peleburan bank-bank negara. Namun tindakan itu menimbulkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara sebab tidak ada lembaga pengawas. F. Pengeluaran rupiah baru. 13 Desember 1965 Presiden menetapkan tentang pengeluaran uang rupiah baru yang nilainya 1000 kali dari uang rupiah lama. Kebijakan ini mengakibatkan kemunduran ekonomi dan moneter Indonesia karena pengeluaran pemerintah menjadi bertambah dengan perbandingan 1:10. Kesimpulannya, kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak berhasil dikarenakan masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara politis. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dan peraturan yang lainnya.